Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 yang terdiri dari Anizar Diva, Ilma Azizah Fahmi, Risma Mitnawati, Rizka Nabila Nur Hidayati dan juga Ulini Hayah akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keterampilan mengadakan variasi. Apa sih keterampilan mengadakan variasi itu? Keterampilan menggunakan variasi dapat diartikan sebagai kemampuan yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar untuk meminimalisir rasa bosan terhadap siswa dan memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana belajar lebih menarik. Sedangkan menurut Wardani, variasi dalam kegiatan pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya keterampilan mengadakan variasi ini adalah perbuatan yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar untuk kegiatan belajar mengajar yang lebih bervariasi agar tidak menjadikan kejenuhan terhadap siswa. Sedangkan tujuan diadakannya keterampilan mengadakan variasi ini adalah dengan menggunakan variasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, dapat memberikan motivasi dalam belajar. Dan yang ketiga, adanya variasi belajar dapat mendorong siswa untuk belajar karena adanya situasi atau konsep belajar yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tujuan diadakan variasi dalam mengajar dikhususkan kepada pembentukan pribadi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam penggunaan variasi dalam kegiatan belajar mengajar harus memiliki beberapa prinsip, yakni 1. Perubahan yang digunakan harus bersifat efektif. Yang kedua, penggunaan teknik variasi harus lancar dan tepat. Yang ketiga, penggunaan komponen-komponen harus benar-benar terstruktur dan sudah direncanakan sebelumnya. Dan yang keempat, penggunaan komponen variasi harus luas dan spontan berdasarkan respon siswa. Dengan demikian, ketika menggunakan variasi dalam mengajar dengan tepat, baik cara maupun tujuannya, maka peserta didik akan semakin bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar yang telah diadakan oleh guru. Wujud variasi dalam pembelajaran. Komponen-komponen variasi pembelajaran. Menurut Mulyasa 2013, variasi dalam proses pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yakni yang pertama yaitu variasi dalam gaya mengajar, yang kedua variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar, yang ketiga variasi dalam pola interaksi, dan yang keempat adalah variasi dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Tera Kajoni ada 3 komponen dalam keterampilan mengadakan variasi, yaitu yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Di dalamnya terdiri dari variasi suara, memusatkan perhatian, membuat kesenyapan sejenak, kemudian mengadakan kontak, kemudian variasi gerakan dan mimik, dan juga mengubah posisi dengan gaya. Kedua, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran. Ada 4, yaitu variasi media pandang atau yang disebut visual, kemudian variasi media dengar atau audio, yang ketiga adalah variasi alat yang dapat didengar, dilihat, dan diraba, yaitu audio visual aids, dan juga yang keempat adalah variasi alat yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan atau motorik. Ketiga, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Ada 5, yaitu pola guru murid, di mana ada interaksi antara guru dan juga murid. Yang kedua adalah pola
guru, murid, dan juga guru. Di mana setelah guru memberikan pertanyaan atau memberikan kesempatan murid untuk bertanya, yang kemudian akan dijawab kembali oleh guru. Yang ketiga adalah pola guru, murid, dan murid, yaitu guru melemparkan hal yang ingin ditanyakan kepada murid dan mungkin akan dijawab oleh murid lain. Yang keempat adalah pola guru-murid, murid-guru, dan murid-murid. Yang terakhir adalah pola melingkar. Yang membedakan keduanya hanya variasi dalam pola interaksi yang dipecah dan juga ada variasi dalam pembelajaran. Hal ini menurut Mulyasa. Sedangkan menurut Teraka Joni ada 3, di mana hanya variasi pola interaksi dan juga kegiatan siswa. Di dalam variasi dalam pola interaksi di sini lebih memberikan penjelasan terkait variasi dalam pengelompokan peserta didik, variasi tempat kegiatan pembelajaran, variasi dalam pola pengaturan guru, variasi dalam pengaturan hubungan guru dengan peserta didik, variasi dalam struktur peristiwa pembelajaran, variasi dalam pengorganisasian pesan, dan juga variasi dalam pengelolaan pesan. Yang kedua yaitu adalah variasi dalam pembelajaran yang tidak ada dalam variasi kelompok variasi menurut Teraka Joni. Variasi dalam pembelajaran sendiri yaitu variasi dalam penggunaan metode pembelajaran, variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar, kemudian variasi dalam pemberian contoh dan ilustrasi. Yang terakhir adalah variasi dalam interaksi dan kegiatan peserta didik. Selanjutnya yakni macam-macam ice breaking dalam pembelajaran. Ice breaking merupakan sebuah aktivitas yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk menghilangkan ketegangan, kebosanan, dan dapat mengembalikan perhatian siswa. Ice breaking terdapat beberapa teknik, di antaranya 1. Tepuk tangan. Teknik ini biasa dilakukan 1-3 menit. Yang kedua yakni senam. Teknik ini dengan menggerakkan tangan, kaki, atau organ tubuh yang lainnya. Biasanya diperlukan waktu 1-5 menit. Yang ketiga yakni yel-yel. Yel-yel merupakan teknik ice breaking, bisa berupa teriakan yang nantinya dapat membuat suasana terasa lebih semangat. Teknik ini bisa dipersiapkan terlebih dahulu, seperti pada contoh guru. Ketika guru mengatakan, "Halo, apa kabar?" Lalu siswa bisa menjawab, "Luar biasa, sehat, baik, semangat belajar." Yang keempat, permainan. Permainan dalam ice breaking merupakan kegiatan stimulasi yang melibatkan audien atau siswa untuk mencerminkan sebuah hikmah atau teladan tertentu. Waktu yang diperlukan dalam permainan ini bisa 1-5 menit. Yang kelima yakni teka-teki, tebakan, atau biasa disebut sebagai kuis. Kegiatan ini merangsang rasa ingin tahu siswa serta membangun sebuah kreativitas siswa dalam membuat jawaban permasalahan dari sisi yang unik. Yang keenam yakni sebuah kalimat motivasi, menyajikan sebuah kata-kata atau kalimat yang inspiratif, positif, dan memotivasi dalam pembelajaran. Yang ketujuh yakni pemutaran film yang positif, inspiratif, dan memotivasi siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan durasi pemutaran film yang tidak lebih dari 5 menit. Yang kedelapan yakni dongeng. Dongeng merupakan salah satu sarana yang cukup efektif untuk memusatkan perhatian siswa. Yang kesembilan dan terakhir yakni cerita lucu atau biasa disebut sebagai humor. Humor dalam pembelajaran tidak diperlukan mengharuskan peserta didik bisa tertawa terpingkal-pingkal, namun lebih kepada bagaimana membuat suasana menjadi cair tanpa ada ketegangan.
setelah beberapa jam serius mengikuti pembelajaran. Materi selanjutnya yakni prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Kegiatan bertanya adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pokok yang harus diperhatikan oleh pendidik mengenai keterampilan bertanya sebagai berikut. 1. Kehangatan dan keantusiasan. Dalam mengajukan pertanyaan, hendaknya diajukan dengan penuh kehangatan dan keantusiasan, sehingga siswa memiliki kesan nyaman, akrab, dan menyenangkan terhadap pembelajaran dan memunculkan motivasi belajar yang tinggi dalam diri siswa. Yang kedua, memberikan waktu berpikir. Hal-hal yang harus dihindari ketika memberikan waktu berpikir kepada siswa diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengulangi pertanyaan sendiri karena akan mengganggu konsentrasi siswa. 2. Mengulangi jawaban siswa karena pemberian penguatan dengan mengulangi jawaban tidak akan mengembangkan pemikiran siswa. Selanjutnya, menjawab pertanyaan sendiri. Seharusnya tidak menjawab pertanyaan sendiri sebelum memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawabnya. Kemudian, mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Hal tersebut tidak efektif untuk membuat siswa melakukan proses berpikir memproduksi jawaban. Terakhir, mengajukan pertanyaan ganda karena akan menyulitkan siswa untuk menjawab secara antusias dan memutuskan jawaban pada suatu pertanyaan. Prinsip yang ketiga yakni mempersiapkan pertanyaan pokok yang diajukan. Pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan diajukan oleh guru hendaknya disiapkan secara cermat sehingga urutan tingkat kesukaran pertanyaan dapat disusun lebih dahulu dan materi pembelajaran dapat dicakup secara tuntas. Prinsip yang terakhir adalah menilai pertanyaan yang telah diajukan. Pertanyaan-pertanyaan pokok hendaknya dinilai oleh guru setelah pembelajaran berlangsung, sehingga ketepatan jumlah pertanyaan dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan cakupan materinya dapat diketahui dengan jelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pemberian penguatan materi. Yang pertama, kehangatan sifat dan sikap guru akan menjadikan penguatan yang diberikan menjadi lebih efektif. Kehangatan sikap guru dapat ditunjukkan dengan mimik, suara, dan gerakan badan gestural. Guru memberikan penguatan secara hangat dan spontan tanpa basa-basi. Jangan sampai siswa berpikir bahwa guru tidak ikhlas akan memberikan penguatan. Yang kedua, antusiasme guru dalam memberikan penguatan dapat membawa kesan pada siswa akan kesungguhan dan ketulusan seorang guru. Sikap antusiasme dalam memberikan penguatan dalam meningkatkan motivasi serta mendorong munculnya kebanggaan dan percaya diri pada siswa. Ketiga, inti dari kebermaknaan adalah siswa mengerti dan yakin bahwa dirinya layak diberi penguatan, karena hal tersebut sesuai dengan tingkah laku dan penampilannya. Kesesuaian antara pernyataan dan keadaan yang diberi penguatan membuat penguatan menjadi bermakna. Yang keempat, menghindari respon negatif. Artinya, guru sebaiknya tidak memberikan hukuman yang berlebihan kepada siswa. Selain hukuman, guru sebaiknya juga tidak memberikan respon negatif kepada siswa berupa komentar bernada ejekan ataupun menghina. Karena hal ini akan mematahkan semangat dan motivasi siswa dalam mengembangkan dirinya. Artinya, pemberian penguatan sebaiknya diberikan secara bervariasi, baik komponennya ataupun caranya, dan diberikan secara hangat antusias kepada siswa. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.